Selamat sore teman-teman dan Pak dosen. Sore ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang strategi wisata kota Salatiga. Ya, ini adalah tes akhir semester matematika diskret. Ini strategi wisata kota Salatiga. Pada tugas kali ini, saya akan membuat strategi wisata kota Salatiga yang akan berisi rute perjalanan tempat-tempat wisata yang ada di Salatiga. Ya, ini ada tempat-tempat wisatanya. Ini ada lapangan Pancasila, ada Atlantic Dreamland, Taman Tingkir, Taman Kali Taman, Bukit Cinta Salatiga, Kopeng Treetop, Salib Putih, Selasar Kartini, dan Arrowhead Staple. Ini ada di Tingkir. Harga tiket ada yang gratis dan yang paling mahal ada 60.000. Itu di Atlantic Dreamland. Ini tiket terusan. Terus ratingnya ini saya ambil dari Google dan ini adalah jumlah respondennya. Dan ini vertex dan edge-nya. Vertex-nya adalah lapangan Pancasila atau semua data yang ada di sini. Dan edge-nya itu adalah Bukit Cinta, Selasar Kartini. Ya, pokoknya ya gitulah. Gimana jelasinnya? Ya pokoknya dua dikait-kaitin gitu. Jadi ada Bukit Cinta, Selasar Kartini, Bukit Cinta Lapangan Pancasila, Bukit Cinta Taman Tingkir, Bukit Cinta Taman Kali Taman, dan lain-lain sampai Taman Kali Taman dan Salib Putih. Ya, itu terus dari tabel di atas ini saya klasifikasikan ke 3 kelas, yaitu premium, excellent, dan ekonomi. Iya, ini saya kelompokkan menggunakan logika Fuzzy dan dan kelompok ini harus mempunyai 2 faktor, yaitu harga dan rating. Di sini ada itunya, harganya terdiri dari murah, lumayan, dan mahal. Kalau yang dari rating ada yang menarik, cukup menarik, dan sangat menarik. Dan ini kelas-kelasnya. Terus ini logika fusinya, jadi fusi akan bernilai menarik jika X kurang dari 3,9. Jadi ya cuma oke, menarik gitu. Terus akan bernilai 0 ketika X lebih dari 4,1. Jika lebih dari 4,1 maka dia akan lari ke cukup menarik. Cukup menarik ini sama seperti ini. Rentangnya adalah 4,1 sampai 4,3. Jadi ketika nilainya ada di 4,1 sampai 4,3, itu dia akan bernilai 1. Dia akan cukup menarik gitu. Kalau 0, dia tuh di bawah 3,9 atau lebih dari 4,4. Ini dan ya. Terus sangat menarik. Sangat menarik tuh nilai akan bernilai 0 atau 0 jika X lebih dari kurang dari 4,3 dan akan bernilai 1 ketika X lebih dari 5,0 ratingnya. Lebih atau sama dengan. Dan ini kelompok berdasarkan murah. Berdasarkan harga tiket masuk yang murah itu akan bernilai 1 ketika X kurang dari 0 atau gratis. Ini 0 gratis. Dan ini sama seperti tadi. 0 gini, terus akan bernilai mahal ketika di atas 15.000. Dan ini ketika sudah dapat datanya dapat kita kelompokkan dengan mudah. Jadi lapangan Pancasila tadi yang gratis jadi yang murah, Atlantic Dreamland antara tadi 60.000 jadinya mahal karena di atas 15.000. Dan ini ratingnya cukup menarik karena tadi berapa? Karena nilainya 4,1. Terus dari data di atas dapat saya simpulkan ini dibagikan di antara 3 kelas, yaitu ekonomi, excellent, dan premium. Yang ekonomi adalah Selasar Kartini, Taman Tingkir, dan Bukit Cinta. Yang excellent adalah Taman Kali Taman, Lapangan Pancasila, dan Arrowhead Stable. Yang premium ada Kopeng Treetop, Salib Putih, dan Atlantic Dreamland. Sesudah itu dapat kita klasifikasikan secara lengkap dan memilih rute tercepatnya.
Jadi yang ini yang ekonomi terdiri dari Selasar Kartini, Taman Tingkir, dan Bukit Cinta. Ini kita ambil dari Gmaps ya, 3 kilo, 18, 14,2. Setelah mendapatkan data-data ini, kita dapat memilih, mencocokkan mana sih rute yang tercepat tuh gitu. Apakah ketika Kopeng dulu kah atau Salib Putih dulu gitu. Dan ini hasilnya saya juga mengambilnya dari Google Maps juga. Dan gini. Dan dari data di atas dapat kita lebih gampang ngambilnya. Terus yang ini ekonomi. Ini pertama itu Bukit Cinta, Selasar Kartini, dan Taman Tingkir. Itu jaraknya 12,8 km. Dari sini data yang paling pendek itu 12,8. Dan analisa logisnya itu para pemilih kelas ini dapat menikmati pemandangan Bukit Cinta, melihat pemandangan Rawapening, lalu bisa berjalan di Selasar Kartini sambil menikmati jajanan yang ada di pinggir jalan Kartini. Biasanya kan ada yang di pinggir jalan Kartini itu ada jajanan-jajanan gitu. Habis itu dapat beristirahat di Taman Tingkir sambil melihat bunga-bunga, orang jalan gitu. Terus yang excellent tuh yang paling terdekat tuh 9,9 km. Itu diawali dengan lapangan Pancasila, Taman Kaya Taman, dan Arrowhead Stable. Dan analisa logisnya, para pemilih kelas ini dapat menikmati dan jalan-jalan di Pancasila sambil menitipi jajanan yang dihidangkan di kaki 5 Pancasila gitu. Lalu setelah itu ke Taman Kali Taman, duduk-duduk sambil merendamkan kaki, lalu kita bisa ke Arrowhead melihat pemandangan Gunung Merbabu. Lalu yang kelas premium itu dimulai dari Salib Putih dulu, Kopeng Treetop, lalu ke Atlantik. Itu jaraknya 15,9 km. Analisa logisnya, para pemilih kelas ini dapat menikmati indahnya taman di Salib Putih, lalu bisa ke Kopeng Treetop untuk berekreasi dan outbound. Di sini kan bisa outbound gitu. Dan lalu lanjut terenang ke Dreamland atau nonton bioskop juga di sini ada, tapi ya bioskop 3D gitu. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini adalah logika fusi itu mempercepat pengambilan keputusan dan mempercepat waktu untuk mengelompokkannya gitu. Tidak seperti program-program lain yang cuma bisa menghitung 0 dan 1 gitu. Logika fusi itu membuat ini jadi ada tiga kelas gitu. Nggak cuma 1 dan 0, tapi ada nilai abu-abunya gitu. Kalau cuma pakai program itu hanya cuma bisa premium dan ekonomi. Kalau pakai logika fusi itu bisa premium, ekonomi, dan excellent. Ya, jadi gitu. Terima kasih teman-teman.